Gerard with a vital touch. Throws. Side, great save once again, Jaya Supriyani. Drama seru terjadi ketika timnas Indonesia harus berjuang melawan kejanggalan Piala AFF 2024 di laga kontra Filipina. Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, STY kali ini langsung menurunkan skuad terbaik. Seperti yang diprediksi, pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali menggunakan pakem skema 3-4-3, di mana Cahya Supriyadi kembali diandalkan. Beralih ke lini belakang, Muhammad Ferrari yang mengemban ban kapten kembali ditemani Kadek Ariel dan Donite Pamungkas. Sementara kejutan terjadi ketika Sintayong akhirnya memasang Asnawi dan Pratama Arhan sebagai starter dan menempati posisi wingback. Keduanya menopang dua gelandang Ahmad Maulana Syarif dan Arhan Fikri yang tampil apik kala menghadapi Vietnam lalu. Yang tak kalah menjadi kejutan, akhirnya STY mencadangkan Hoki Caraka dan lebih memilih trio Raihan Hanan, Marcelino dan Rafael Strike di lini serang. Hasilnya, sejak menit pertama skuad Garuda langsung tampil menekan hingga kiper Filipina menjadi korban pressing ketat dari punggawa Garuda. Pelanggaran yang terjadi membuat kiper Filipina tersebut harus ditarik keluar lantaran mengalami cedera pada awal laga. Selepas itu sejatinya jual beli serangan terjadi dan skuad asuhan Sintayong berhasil mendapatkan peluang emas. Tapi sayangnya Muhammad Ferrari harus terkena kartu merah lantaran menyikut kapten Filipina dan sangat disayangkan keputusan wasit pada laga kali ini sebab sebelum insiden tersebut terjadi, Ferrari terlebih dahulu mendapatkan provokasi dan babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. Di babak kedua, drama memuncak ketika Filipina mendapatkan penalti goib, padahal terlihat bola mengenai bagian dada Donitri, di mana berulang kali melakukan cek VAR, wasit pun seakan percuma dan tidak ada tayang ulang pasti. Tak berhenti di situ, Filipina pun kerap melakukan pelanggaran keras, namun wasit minim mengeluarkan kartu kuning. Belum lagi para pemain Filipina yang kebanyakan guling-guling dan mengulur waktu. Sontak keputusan wasit pada laga kali ini mengundang kecaman dari banyak pihak, termasuk STY yang berada di pinggir lapangan. Ya, terlebih STY sendiri telah menunjukkan taktik terbaiknya. Skuad Garuda mampu tampil menyerang, menciptakan banyak peluang, namun keputusan sang pengadil lapangan malah minta diadili. Namun dengan kekalahan ini, para supporter tetap wajib memberikan apresiasi tinggi kepada para punggawa Garuda yang telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Melawan kerasnya Piala AFF yang penuh drama, memang harus dijalani oleh timnas Indonesia yang bertekad untuk lolos ke Piala Dunia. Sepak bola Asia tampak iri dengan peningkatan skuad Garuda dan seakan bahagia jika tim Merah Putih gagal di ajang sekelas Piala AFF. Nah, menariknya sebelum laga ini bergulir, ternyata Filipina telah terlebih dahulu mengorek kekuatan timnas Indonesia dari pemainnya yang mentas di BRI Liga 1. Ya, dua pemain Filipina memang diketahui cukup akrab dengan BRI Liga 1, di mana keduanya yaitu Christian Rontini dan juga Kike Linares. Rontini sendiri tengah menjalankan musim keduanya di Indonesia, yang mana pada musim lalu ia membela Persita Tangerang, dan mulai musim ini pemain kelahiran Italia itu kini memperkuat Madura United. Sementara itu, Linares menjadi bagian dari PSM Makassar pada musim lalu. Namun baik berumur 25 tahun itu hanya tampil sebanyak 3 kali sebelum akhirnya hijrah ke Lampung Warriors pada musim ini. Dan dengan adanya dua pemain yang berkiprah di Liga 1 ini pun menjadikan Filipina dengan mudah untuk menggali informasi mengenai cara bermain para punggawa Garuda, terutama skuad yang diturunkan Coach Sintayong saat ini, sebagian besar pun berasal dari kompetisi lokal. Ya, analisis yang diberikan oleh Rontini dan Linares nyatanya cukup berdampak pada keberjalanan laga, di mana para punggawa Filipina pun sedikit banyak terbukti mampu buat melancarkan serangan pada tim tuan rumah. Tapi meski begitu, apa yang ditampilkan oleh anak asuh Sintayong di laga terakhir fase grup ini sejatinya juga nggak buruk-buruk banget, hingga membuat Coach Shin mengakui kerja keras Kadek Ariel dan kawan-kawan dalam upaya menyabet tempat di semifinal ini.
Coach sebelumnya juga tak menampik bahwa tetap ada beban yang dirasakan oleh anak asuhnya, terutama laga menghadapi Filipina ini bisa dibilang menjadi laga yang wajib untuk dimenangkan. Kendati demikian, dia menilai bahwa tekanan dalam pertandingan ini justru menjadi sarana yang baik buat para punggawa Garuda mengasah kemampuannya. Ya, seperti yang telah digadang dari awal, tujuan dari diturunkannya skuad muda di ajang ini, yakni untuk memberi kesempatan buat para pemain muda berlaga di level internasional dan juga meningkatkan kualitas permainan para punggawa muda demi bekal di masa mendatang. Nah, kemudian jelang bergulirnya laga semifinal di ajang bergengsi level ASEAN ini, timnas Thailand menjadi satu-satunya negara dengan catatan sempurna di Piala AFF 2024, di mana pelatih Thailand Masa Tadaishi sendiri tak punya keinginan khusus untuk laga nanti dan memilih untuk fokus ke timnya sendiri. Selain itu, Ishii juga mengaku siap bertemu tim manapun di grup B Piala AFF 2024 pada laga 4 besar, di mana ia pun juga turut bangga dengan pencapaian tim Garuda yang mampu tampil apik meski turun dengan skuad mudanya. Kebanggaan Ishii ini juga sekaligus menyiratkan bahwa tim Gajah Perang yang diasuhnya sama sekali tak masalah jika bertemu dengan tim muda asuhan Sintayong di babak 4 besar nanti. Thailand sendiri akan bermain di semifinal kedua yang akan bergulir pada 27 Desember, di mana mereka bakal bertandang terlebih dahulu ke tim manapun yang finish sebagai runner-up grup B. Nah, di lain sisi Thailand yang telah bersiap buat melakoni laga semifinal pekan depan, pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente justru merasa kecewa dengan keputusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang melantik Peter Karmovsky sebagai juru taktik baru dari Harimau Malaya. Ya, sudah diketahui sebelumnya bahwa Vicente akan diganti setelah Piala AFF 2024. Namun pelatih asal Spanyol itu tak menyangka penggantinya diumumkan ketika dirinya masih menjabat posisi pengendali tim utama. FAM meresmikan Karmovsky sebagai pelatih tetap tim Malaysia pada Selasa 17 Desember. Sementara Vicente sedang berupaya meloloskan Fergus Tierney dan kawan-kawan ke babak semifinal ajang bergengsi ASEAN itu. Bagi saya, sejak awal terasa janggal. Saya tidak yakin apakah bagus mengumumkan pelatih baru saat kami masih di sini, ujar Vicente dilansir dari Stadium Astro. Tapi kendati dibayangi dengan keberadaan pelatih baru, Vicente tak mau ambil pusing. Di mana pengganti sementara Kim Pan-gon itu menyatakan tetap mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya, meski akhirnya pun harus gugur dari fase grup usai hanya mampu menahan imbang Singapura di matchday terakhir kemarin. Ya, jelas tersingkirnya Malaysia dari ajang paling bergengsi ASEAN ini sedikit banyak membuat publik negeri jiran kecewa dengan penampilan anak asuh Pau Marty. Tapi sayangnya kekecewaan yang dirasakan oleh fans Malaysia ini justru bukan untuk dijadikan introspeksi atau minder akan tim-tim lain yang di atas mereka. Para fans Harimau Malaya justru masih saja sombong dengan mengatakan bahwa tidak masalah jika negaranya tersingkir dari ajang Piala AFF 2024. Yang terpenting Malaysia pernah juara di ajang itu pada 2010 silam dengan mengalahkan timnas Indonesia. Dalam unggahan di akun X @OneFootballM, warga Malaysia lainnya juga ikut memberikan komentar, yang mana diantaranya pun menyebut kalau Harimau Malaya sengaja tersingkir sebab Malaysia ingin memberikan kesempatan untuk negara yang belum pernah menjadi juara di ajang ini. Yang terpenting admin minimal punya 1 trofi dibandingkan tim Timor Leste yang tidak punya trofi AFF. Sudah cukup. Tulis akun @OneFootballM di X mereka. Malaysia sengaja tidak memenuhi syarat karena ingin memberikan jalan yang dekat dengan negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF. Tulis @RidwanRoslim. Tentu pernyataan warga Malaysia itu terkesan sarkasme dengan menyindir timnas Indonesia yang belum pernah mencicipi trofi di ajang 2 tahunan itu. Apalagi selain tetap sombong akan kiprah buruknya di ajang ini, fans Malaysia bahkan juga dikabarkan melakukan tindak anarkis hingga tega merampok dan membunuh demi menyaksikan pertandingan di ajang AFF ini. Ya, seperti yang sudah diberitakan sebelum ini, suasana duka dan getir masih dirasakan oleh keluarga Nurul Asikin yang menjadi korban pembunuhan dan perampokan dari para supporter Malaysia.
Diperkirakan 500 kerabat dan juga teman menghadiri pemakaman tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan pelaku saat ini masih ditahan oleh pihak kepolisian setempat, di mana pria itu ditangkap pada tanggal 14 Desember lalu.